Bayangkan, Anda sedang menginap di sebuah hotel murah di pusat kota Los Angeles. Anda bangun di pagi hari, mandi, lalu meminum segelas air dari keran kamar hotel. Rasanya aneh, agak keruh, dan berbau. Lalu, Anda mengetahui bahwa air yang Anda minum selama beberapa hari terakhir berasal dari tangki yang berisi tubuh seorang wanita yang telah meninggal. Ini bukan plot film horor, ini adalah kisah nyata dari Elisa Lam. Seorang mahasiswi berusia 21 tahun dari Vancouver, Kanada, tewas secara tragis di Los Angeles pada awal tahun 2013. Kisahnya penuh misteri dan masih menjadi perbincangan hingga saat ini, tidak hanya karena cara kematiannya yang tak lazim tetapi juga karena kejadian-kejadian ganjil yang mengiringinya. Sebelum lanjut cerita ini, saya selalu mengingatkan jangan lupa subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah tragis kematian Elisa Lam untuk episode kali ini. Elisa Lam adalah seorang mahasiswi asal Vancouver, Kanada, lahir pada tanggal 30 April tahun 1991 dari keluarga imigran Hong Kong. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Sejak kecil, Elisa dikenal sebagai anak yang cerdas, penuh semangat, dan kreatif. Namun, dia juga dikenal memiliki kondisi mental yang mempengaruhi kehidupannya, seperti gangguan bipolar dan depresi. Elisa menggunakan blog Tumblr sebagai media untuk mengekspresikan perasaannya dan berbagi pengalamannya. Tulisan-tulisannya mencerminkan perjuangannya dalam mengatasi gangguan mental yang dia alami. Elisa kerap berbagi pemikirannya yang gelap, namun penuh harapan akan masa depan yang lebih baik. Pada Januari tahun 2013, Elisa memutuskan untuk melakukan perjalanan seorang diri ke California, yang dikenal sebagai bagian dari perjalanan menjelajahi pantai barat Amerika Serikat. Perjalanan ini direncanakan sebagai sebuah petualangan pribadi, mungkin untuk mencari kedamaian atau untuk melarikan diri sementara dari tekanan hidup sehari-hari. Selama perjalanannya ke Los Angeles, Elisa memilih untuk menginap di Hotel Cecil. Pilihan ini tampaknya tidak disengaja, namun penuh ironi. Hotel Cecil, yang terletak di daerah Skid Row yang dikenal rawan kriminalitas, memiliki sejarah kelam yang penuh dengan kasus bunuh diri, pembunuhan, dan kejadian aneh lainnya. Di masa lalu, hotel ini pernah menjadi tempat menginap para pembunuh berantai terkenal seperti Richard Ramirez, yang dikenal sebagai The Night Stalker, dan Jack Unterweger. Selain itu, Elizabeth Short, yang dikenal sebagai Black Dahlia, dilaporkan terlihat terakhir kali di hotel ini sebelum pembunuhan brutalnya pada tahun 1947. Kisah ini menambah kesan mistis pada hotel tersebut. Pada tanggal 26 Januari tahun 2013, Elisa melakukan check-in di Hotel Cecil. Selama beberapa hari menginap, dia tetap berkomunikasi dengan keluarganya di Kanada. Namun, pada tanggal 31 Januari komunikasi tersebut terputus, dan Elisa dijadwalkan untuk check-out, namun dia tidak pernah muncul. Keluarganya yang panik segera melaporkan kehilangannya kepada pihak berwenang di Los Angeles. Polisi segera melakukan pencarian di seluruh hotel, termasuk penggunaan anjing pelacak. Namun, hasilnya nihil. Elisa seolah-olah menghilang tanpa jejak. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah rekaman CCTV lift pada tanggal 1 Februari yang menunjukkan Elisa berperilaku sangat aneh. Dia terlihat masuk dan keluar lift beberapa kali, menekan semua tombol lift, lalu tampak berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Gerakannya tidak menentu, seolah-olah dia ketakutan atau sedang berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Rekaman ini menjadi viral dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Setelah lebih dari 2 minggu pencarian yang tidak membuahkan hasil, pada tanggal 19 Februari tahun 2013, beberapa tamu hotel mulai mengeluhkan masalah air yang keluar dari keran berwarna gelap, berbau busuk, dan rasanya aneh. Seorang teknisi hotel kemudian memeriksa tangki air di atap hotel dan menemukan sesuatu yang mengejutkan, tubuh Elisa Lam terapung di dalam salah satu tangki air.
Dia ditemukan dalam keadaan telanjang, dengan pakaian yang dipakai terakhir kali ditemukan terendam di dalam tangki air bersama barang-barangnya. Kondisi tangki air ini sangat misterius. Tangki tersebut memiliki penutup yang berat dan sulit diakses. Atap hotel seharusnya terkunci dan hanya bisa diakses oleh staf. Namun, bagaimana Elisa bisa mencapai atap dan masuk ke dalam tangki tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Setelah penemuan mayatnya, otoritas melakukan otopsi untuk menentukan penyebab kematian. Hasil otopsi tidak menemukan tanda-tanda trauma fisik atau adanya bukti kekerasan. Namun, laporan toksikologi menunjukkan bahwa Elisa tidak mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan untuk mengelola gangguan bipolarnya pada saat itu. Kondisi mentalnya yang tidak stabil diduga menjadi penyebab perilaku aneh yang ditunjukkan dalam rekaman CCTV. Namun, banyak teori muncul yang menambah kesan mengerikan pada kasus ini. Beberapa orang percaya bahwa Elisa mungkin terlibat dalam ritual okultisme, mengingat sejarah Hotel Cecil yang terkenal angker. Ada juga teori bahwa dia mengalami gangguan psikotik yang dipicu oleh sesuatu yang supernatural. Bahkan, beberapa orang berspekulasi bahwa kematiannya adalah hasil dari konspirasi besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan di luar jangkauan manusia. Tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa Elisa mungkin dikejar oleh seseorang atau sesuatu yang tidak terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, yang menyebabkan dia bersembunyi di dalam tangki air. Namun, teori ini tidak pernah bisa dibuktikan. Elisa Lam telah didiagnosis menderita gangguan bipolar dan depresi, dan ia secara terbuka membagikan perjuangannya melawan penyakit ini di blognya. Gangguan bipolar dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim, dari manik hiperaktif dan impulsif ke depresi berat, yang dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap kenyataan. Pada saat kematiannya, diduga bahwa Elisa tidak meminum obat yang seharusnya, yang mungkin menyebabkan episode manik atau psikotik. Keadaan mental Elisa Lam pada saat itu menjadi salah satu fokus utama dalam upaya untuk memahami mengapa dan bagaimana dia bisa berakhir di dalam tangki air di atap hotel. Namun, meskipun ada penjelasan ini, banyak aspek dari kasus ini yang tetap tidak terpecahkan dan menyisakan pertanyaan besar. Secara resmi, kematian Elisa Lam dinyatakan sebagai kecelakaan akibat tenggelam. Kondisi mentalnya yang tidak stabil dan kemungkinan tidak meminum obat-obatan yang diresepkan diyakini menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilakunya. Namun, bagaimana dia bisa mencapai atap hotel dan masuk ke dalam tangki air masih menjadi teka-teki besar. Kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan yang tak terjawab, yang membuatnya tetap menjadi salah satu misteri paling mengerikan dan membingungkan dalam sejarah kriminal modern. Bahkan hingga saat ini, banyak yang percaya bahwa kebenaran di balik kematian Elisa Lam jauh lebih gelap daripada yang kita ketahui. Kematian Elisa Lam meninggalkan kesan mendalam tentang betapa rapuhnya batas antara kenyataan dan kegilaan. Dia adalah seorang gadis muda yang mencoba mencari kedamaian dalam hidupnya, namun terjebak dalam misteri yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kisah ini juga menjadi pengingat akan pentingnya kesehatan mental dan bagaimana pengabaian terhadap kondisi ini bisa berujung pada tragedi yang mengerikan. Kasus kematian Elisa Lam adalah cerminan dari betapa misteriusnya kehidupan manusia, terutama ketika dipengaruhi oleh kondisi mental yang kompleks. Tragedi ini juga menyoroti pentingnya kesehatan mental dan bagaimana kurangnya dukungan atau penanganan yang tepat dapat berujung pada konsekuensi yang tragis. Di balik semua spekulasi dan teori, Elisa Lam adalah seorang manusia yang mencari jalan keluar dari penderitaan yang dia alami, dan sayangnya, jalan tersebut berakhir dengan cara yang begitu memilukan dan penuh teka-teki. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Apakah menurut Anda ada kekuatan lain yang terlibat dalam kematian Elisa Lam? Atau apakah ini murni kecelakaan tragis akibat kondisi mental yang tidak stabil? Beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.